Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau telah mendamaikan kami, Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah menghancurkan tembok pemisah antara kami dengan Engkau dengan mengirim Putramu Yesus Kristus kepada kami. Sehingga kami lebih damai hidup kami, bersatu dengan Engkau, bersatu dengan sesama, dan bersatu dengan diri sendiri. Terima kasih Tuhan atas anugerah keselamatan lewat Putramu Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini kita diajak untuk merenungkan sikap Yesus yang penuh kasih, penuh belas kasih. Tidak mudah menghakimi, tidak mudah mengadili, tidak mudah nyinyir, tidak mudah berkata buruk kepada orang lain, bahkan berpikir buruk pun bahkan. Dan itulah yang terjadi ketika orang-orang Farisi membawa seorang wanita yang kedapatan berzinah. Di pagi hari ketika Yesus sedang mengajar, diletakkanlah wanita ini di depan Yesus. Tetapi luar biasa sikap Yesus penuh kasih. Dia tidak memandang wanita itu bahkan. Dan dia bertanya, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Lemparlah wanita ini dengan batu. Rajamlah dia. Tak seorang pun. Mereka pergi. Mereka malu. Saudaraku yang terkasih, Yesus berkata kepada wanita itu, pergilah, aku tidak menghukum engkau. Dan jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, salah satu inti dari karya keselamatan Tuhan adalah pendamaian, berbelas kasih. Tuhan berbelas kasih kepada kita. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan mengalahkan segala macam, menghancurkan hambatan-hambatan relasi kita dengan Tuhan, dengan berdamai. Sehingga kita berdamai dengan diri sendiri, kita mengasihi diri kita sendiri, kita mengasihi orang lain. Terlebih kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah menghancurkan tembok pemisah antara manusia dengan Allah. Dan ini merupakan suatu tindakan intervensi Allah. Sehingga kita berdamai, kita bersatu lagi. Yang selama ini kita dijauhkan. Sehingga ketika kita dijauhkan, kita digoda untuk semakin menjauh dari Tuhan. Yang terjadi dalam kitab Kejadian. Adam dan Hawa dijauhkan dari Tuhan. Mereka malu di hadapan Allah. Tetapi Yesus sang penebus, sang penyelamat, membebaskan kita dari segala belenggu itu. Dan mengajak kita untuk bersatu dengan dia. Jadi ini inti dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Berbelas kasihlah. Maka Santa Faustina mengajarkan divine mercy. Kerahiman ilahi. Ada sesuatu yang sulit dalam diri kita manusia adalah judging mentality. Mentalitas menghakimi, menghukum, menilai. Seolah-olah apa yang kita pikirkan itu adalah benar. Dan kita menilai orang lain A, B, dan C, dan D. Lalu menimbulkan prasangka, praduga, prakira. Dan merupakan fabricated, kita mereka-reka apa yang kita pikirkan. Saudara, itulah kecenderungan kita untuk mengadili dan menghakimi orang lain. Dan hari ini kita melihat Yesus berbelas kasihan supaya kita tidak mudah mengadili dan menghakimi orang lain. Bagaimana caranya? Dan ini sangat tidak mudah, sekali lagi sangat tidak mudah, karena kita suka mengadili, menghakimi menurut praduga kita masing-masing.
Meskipun seringkali tidak selalu benar. Dan seandainya benar pun kita tidak punya hak untuk mengadili. Maka Yesus berkali-kali jangan adili orang lain, karena itu hak Allah. Ketika Yesus wafat, mau wafat, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Jadi ini suatu tindakan sangat fundamental dari Yesus, tidak menghakimi, tidak menghukum, karena itu hak Allah. Ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Yesus pun mengampuni orang-orang yang memperlakukan dia dengan kejam. Saudaraku yang terkasih, mari kita berusaha mohon rahmat supaya kita perhatikan apa yang ada dalam bayangan kita, dalam pikiran kita, dalam bawah sadar kita. Kita lihat itu. Jangan pernah kita mengadili dan menghakimi orang lain sekecil apapun. Dan karena ini tidak mudah, maka kita mohon rahmat supaya kita mampu dan dimampukan untuk berbelas kasihan kepada siapapun. Saudara, semoga pelajaran yang diberikan kepada kita lewat belas kasih Yesus sungguh kita jalankan, kita hayati, kita lakukan dalam keseharian kita. Biarlah Tuhan sendiri yang menghakimi, menghukum, bukan kita. Kita tidak punya hak karena kita berdosa. Seperti nanti dalam bacaan pertama, kisah tentang Susana, ya, yang dihakimi oleh 3 orang hakim, orang asing yang ingin punya niat jahat. Tapi si Daniel datang untuk membongkar kebusukan hati hakim-hakim yang berniat jahat itu. Kita adalah orang yang suka berpikir demikian. Semoga rahmat Tuhan menguatkan Anda, membuat kita semakin berbelas kasihan. Biarkanlah segalanya kita persembahkan kepada Tuhan. Dan ketika ada pikiran-pikiran yang jelek, yang menghakimi, yang berprasangka, meskipun mungkin benar, kita persembahkan kepada Tuhan. Hati kudus Yesus. Semoga Tuhan memberkati Anda, keluarga Anda, anak, cucu, cicit, dan siapapun juga dalam hidup Anda diberkati, dikasihi oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.